Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengubah informasi desa pada website OpenSID. Jadi kalau misalnya kita lihat, sekarang kalau misalnya saya akses OpenSID, kita akses lagi, maka yang muncul informasi adalah informasi desa sendiri ya. Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara. Nah, bagaimana cara mengubah informasi website desa ini menjadi desa kita, misalnya seperti itu. Nah, silakan login sebagai administrator. Kemudian di bagian sebelah kiri ini ada info desa. Ya, ada info desa, kemudian di sini ada identitas desa untuk mengubah identitas atau informasi desa yang bersangkutan. Jadi di menu identitas desa itu ada tiga fitur utama. Yang pertama adalah ubah data desa. Ubah data desa itu untuk mengubah informasi data desa. Jadi kalau misalnya saya pengen ubah nama desanya, saya bisa klik ubah data desa. Kemudian di sini kita bisa cari nama desa kita ya. Misalnya saya akan cari nama desa Telaga Meku. Telaga Mekusa, Banda Bonlea, Aceh Tamiang, yang ini. Misalnya ini adalah desa saya klik, kemudian nanti dia akan otomatis menyesuaikan kode desa, kemudian nama kecamatan dan kode kecamatan, nama kabupaten dan kode kabupaten, nama provinsi, kode provinsi. Adapun informasi-informasi lain seperti kode pos, kepala desa, NIP desa, alamat kantor itu tidak berubah secara otomatis, jadi harus diisi secara manual. Misalnya kode posnya 24472, kemudian nama kepalanya Tengku Udin misalnya, Tengku Udin. NIP kepala desanya berapa, alamat kantor desanya di mana, email desanya apa, teleponnya berapa, websitenya apa. Nah, ntar bisa diisikan di sini sesuai dengan data yang real ya. Tentunya seperti itu. Kalau misalnya sudah, klik simpan. Nah, nanti begitu kita simpan bisa terlihat di sini bahwa data yang sekarang itu sudah berubah, dan begitu kita refresh di depan ya, di halaman depan, informasi yang muncul di sini sudah berubah menjadi website resmi Desa Telaga Mekusa, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Jadi informasi desanya sudah berubah ya. Informasinya sudah berubah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah fitur selanjutnya adalah kita bisa mengganti lokasi kantor desa, maps-nya ya, poinnya. Jadi kalau kita klik, nah di sini kita bisa pilih lokasi kantor desa kita itu di mana sih, gitu kan. Nah, cara paling gampang kita bisa menggunakan Google Maps, lalu cari aja nama desanya. Misalnya Telaga Meku. Telaga Meku, nanti kita klik untuk mendapatkan latitude sama longitude-nya. Ini adalah alamat di maps-nya. Jadi begitu kita klik nanti di sini kita klik kanan, copy yang bagian ini ya. Kemudian kita kembalikan di sini, kita paste, nanti akan ada dua data seperti ini, dua koordinat seperti ini. Kita ambil yang di atas, biarkan di atas sebagai latitude, kemudian yang di bawah kita ubah sebagai latitude-nya. Kesalahan. Oke, tadi sudah kesimpan. Nah, kemudian baru kita sesuaikan nih kira-kira lokasi kantor kecamatannya itu berada di mana. Misalnya ini adalah SMA. Oke, misalnya itu posisinya itu ada di sini ya. Kita bisa pilih poinnya kira-kira di mana. Kalau misalnya sudah, kita bisa tarik ke sini untuk marker poinnya. Kalau sudah, silakan klik button simpan yang ada di sini. Sehingga nanti begitu kita klik lokasi kantor desa, di sini sudah berubah, dan informasi di depan juga di sini ada informasi lokasi desa ya. Yang tadinya ini masih default, sekarang kalau misalnya kita refresh seharusnya sudah berubah. Tapi di sini belum berubah ya. Coba kita klik buka peta.
Nah, di sininya sudah berubah ya. Nah, jadi seperti itu untuk mengubah informasi desa, informasi kantor desa maksud saya ya. Kemudian kita kembali, langkah kedua adalah ada lagi fitur untuk peta wilayah desa. Nah, ini untuk melakukan mapping lokasi wilayah desa kita ya. Ini untuk melakukan mapping lokasi wilayah desa kita. Oke, jadi kita bisa cari wilayah desa kita tadi. Kita cari ini Pulau Jawa, kemudian posisi desa Telaga Meku itu ada di sekitar sini ya. Nah, ini kecamatan Bendahara, ini kecamatan, ini desa Telaga Meku. Desa Telaga Meku 2. Nah, ini desa Telaga Meku 1. Anggaplah misalnya untuk wilayah desa ini meliputi dari mulai sini sampai sini. Jadi kita bisa melakukan marker ya atau penanda. Caranya klik di sini, draw polygon, kemudian kita klik titik awalnya di mana, misalnya di sini sampai sini misalnya, kemudian ke sini, dan ke sini. Anggaplah seperti ini. Nah, jadi kita bisa melakukan penandaan wilayah ya, wilayah dari desa kita menggunakan poligon seperti itu. Kalau misalnya sudah, klik simpan, maka akan terlihat ketika kita klik peta wilayah desa, akan terlihat lokasi atau wilayah ya, penandaan wilayah dari desa kita seperti itu. Oke. Kalau misalnya sudah, kita klik kembali, kita klik simpan, dan data kita sudah keupdate sekarang. Oke, jadi seperti itu ya untuk ngatur identitas desa. Caranya login ke halaman administrator, klik menu info desa, kemudian identitas desa. Di sini ada ubah data, lokasi kantor desa, peta wilayah desa. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pada materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.